Sesungguhnya kalau seandainya orang-orang pendeta di sini tahu ada dia di sini, Nabi Muhammad SAW, maka dia akan dibunuh. Karena mereka jengkel. Kenapa dari Nabi terakhir itu bukan dari keturunan Ishak, cuma dari keturunan Nabi Ismail? Ya, karena mereka harapkan itu keturunannya itu dari Ishak, Nabi terakhir. Mereka yang sering agungkan itu Nabi Ishak. Kenapa kok dari Nabi Ismail? Nah, dari situ jengkel orang-orang Yahudi, maka mereka tidak mengakui Nabi Muhammad SAW. Jadi paham ya? Allahu 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa hdi qalbi bi jahi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban. ونعوذ بك من علم لا ينفع، من نفس لا تشبع، من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يستجاب لها. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah semuanya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan keafiatan kepada kita, umur panjang, sehingga masih ada hati yang bisa mengenali daripada majelis-majelis yang semacam ini. Dan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sama-sama mengkaji daripada perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita agar senantiasa tetap istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita senantiasa bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah sekalian, sebelum kita masuk pelajaran, ada tanya jawab ini. Ada hadiah? Tidak ada. Hari ini masih belum ada. InsyaAllah besok-besok insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah masuk di hadis yang ke-8 daripada kitab Arba'in An-Nawawiyah. Di sini kemarin kita sudah bahas sama-sama tentang mengenai masalah ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat, agama itu adalah ketulusan, agama itu adalah kemurnian. Kemudian kita masuk kepada hadis yang ke-8. Di sini hadisnya Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, daripada anaknya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Umar. Anaknya namanya Abdullah. Sayyidina Umar itu sahabat. Anhuma, ketika kita sebut Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika disebut Umar ibn al-Khattab, dibilang juga radhiyallahu anhu.
Tapi kalau disebut Abdullah bin Umar, maka di sini ada dua orang ya. Abdullah sahabat Nabi, sedangkan Sayyidina Umar juga sahabat Nabi. Jadi anhuma berarti dua. Anhuma dua. Berarti dua-dua yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah meridhai mereka berdua. Dan kisah sejarahnya saya sudah jelaskan kemarin ya. Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau ini orang yang pemberani. Bahkan singa yang ada di jalan beliau berani geser. Ketika lagi jalan tiba-tiba ada singa. Orang-orang berkumpul di tempat situ, di jalan. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar tanya, ada apa di sini? Kata mereka, ada singa yang menghalangi kami, wahai Abdullah bin Umar. Akhirnya Abdullah bin Umar turun dari kendaraannya, ditarik telinga singa ini kemudian digeser supaya manusia bisa jalan. Zaman sekarang tidak ada, sedangkan anjing mau lari, apalagi singa. Ini keberanian mereka ya, para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan beliau ini faqih, fuqaha as-sahabat, termasuk daripada ahli fikih di antara sahabat Nabi Muhammad SAW. Jamaah sekalian, hadisnya ini hadis yang ke-8. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadisnya pendek. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu. Ya, di sini lafaz umirtu. Umirtu itu artinya aku diperintahkan. Siapa yang memerintahkan Nabi Muhammad? Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika ada sahabat mengatakan saya diperintahkan, berarti yang memerintahkan siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya Rasulullah yang berkata, berarti yang memerintahkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Umirtu an uqatilan nas. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Nah, ini jangan salah faham lagi. Karena orang salah mengartikan daripada uqatil ini. Uqatil itu dari kalimat qatala yaqtulu. Apa arti qatala? Bunuh. Ya, bunuh. Berarti kalau kita artikan, saya tidak diperintahkan kecuali untuk membunuh manusia. Ya, saya tidak diperintahkan untuk membunuh manusia sampai mereka bersyahadat. Di sini tidak ada ya. Di situ banyak orang yang paham teks, baca teks tapi tidak paham konteks. Waktu itu Abu Lahab sudah meninggal. Jadi dilihat dalam mimpi oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Apa kata Abu Lahab? Wahai Abbas, sesungguhnya keadaanku sebagaimana yang kamu lihat sekarang. Aku disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kata Abbas, oh kamu disiksa? Iya. Kata Abu Lahab, akan tetapi saya setiap hari Senin siksa saya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain dikatakan bahwasannya dari jari jempolnya Abu Lahab atau di antara jari telunjuk dan jari jempol keluar air yang aku minum setiap hari Senin. Yang aku minum setiap hari Senin. Abbas tanya kepada Abu Lahab, kenapa engkau mendapatkan keistimewaan itu? Akhirnya kata Abu Lahab, karena ketika saya waktu di dunia, ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, maka datang saya punya budak. Budak itu hamba saya, perempuan namanya Tuwaibah. Tuwaibah datang kepada Abu Lahab, kemudian menyampaikan, wahai Abbas, wahai Abu Lahab, sesungguhnya ponakan kamu sudah lahir, anaknya Abdullah. Karena namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Anakmu itu, ponakan kamu, anak daripada Abdullah sudah lahir. Kemudian kata Abu Lahab, saking senangnya saya, gembiranya saya tentang mendengar kabarnya bahwasannya ponakan saya Muhammad sudah lahir, maka saya merdekakan Tuwaibah. Saya bebaskan Tuwaibah. Karena gembiranya saya dengan kelahiran Nabi Muhammad, maka di sini Allah meringankan siksa saya setiap hari Senin. Karena Nabi Muhammad lahir pada hari Senin. Di situ luar biasa jemaah sekalian. Ada salah seorang penyair dari Damaskus. Dia pernah berkata begini. Idza kana hadza kafiran jaa dammuhu bitabbat yadahu fil jahim mukhallada. Kalau seandainya ada orang kafir, ya. Ini saja orang kafir kata penyair ini ada orang kafir yang sudah mendapatkan pernyataan di dalam Al-Quran tabbat siyada abi lahabi wa tab, dan kekal di dalam api neraka. Kita tahu Abu Lahab kekal di neraka. Ata'annahu fi yawmin itsnaini daiman, akan tetapi setiap hari Senin dia mendapatkan keringanan dari surga.
yukhaffafu anhu, mendapatkan keistimewaan air yang keluar dari jarinya. Yukhaffafu anhu lisuluri bi Ahmad, diringankan oleh Allah dikarenakan gembiranya dia dengan Nabi Muhammad SAW ketika lahir. Famadhannu bil 'abdil ladzi tula umrihi, bagaimana dengan pendapat kalian, kata penyair ini, tentang seorang muslim yang beriman kepada Allah, yang selalu gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, lisuluri Ahmad wa mata muwahhida, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, bertauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sedangkan orang kafir saja bisa diselamatkan oleh Allah dikarenakan gembira dengan kelahiran Nabi, apalagi kita orang muslim yang selalu gembira dengan Nabi Muhammad SAW. Baik, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi salah ya kalau seandainya kita katakan bahwasannya Islam itu agama teroris, Islam itu agama berperang. Di sini memakai kalimat uqatil. Uqatil itu artinya saya memerangi. Saya diperintahkan untuk memerangi, ya. Memerangi bagi orang yang menyerang Islam, bagi orang yang selalu mengganggu Islam, bagi orang yang selalu menghalangi daripada dakwanya Islam. Itu yang ada. Kalau seandainya kita temukan di dalam konteks secara nyata, Nabi Muhammad ada tidak bunuh orang? Tidak ada. Kita lihat bersama Nabi Muhammad SAW dimanapun beliau, ada orang kafir. Waktu itu beliau dakwah di Taif. Ini kisahnya ini di dalam hadis Al-Bukhari jemaah. Beliau dakwah di Taif, sampai di Taif Nabi Muhammad dilempari pakai batu. Berdarah kaki beliau, gigi beliau patah. Coba kalau kita orang bagaimana begitu? Ada datang bayi-bayi dilempari pakai batu, kaki berdarah, patah gigi lagi. Ombong. Tapi Nabi Muhammad hanya patah gigi beliau. Subhanallah, beliau lari sampai di salah satu kaki gunung, beliau mampir di situ, duduk di situ. Kemudian beliau menyandarkan tangan beliau di gunung tersebut. Di situ ada masjid sekarang. Kalau pergi ke Taif dari Mekah itu kira-kira 92 km. Naik bis ke sana, ada namanya Masjid Qu. Masjid Qu. Qu itu ini bahasa Arab, Qu. Karena Nabi Muhammad menyandarkan tangannya, maka dikasih nama Masjid Qu. Dan sekarang masih ada di Taif. Itu Masjid Qu. Di situ Nabi Muhammad berdiam diri karena sudah diusir oleh orang-orang penduduk Taif. Subhanallah, datang malakul jibal, malaikat penjaga bukit, penjaga gunung jemaah. Ini dalam hadis Al-Bukhari. Kita bisa temukan dalam hadis Sahih Muslim juga. Datang malaikat penjaga bukit, penjaga gunung. Dia sampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya diperintahkan oleh Allah untuk mentaati apapun yang kamu perintahkan." "Wahai Rasulullah, kalau seandainya kau mau, saya akan angkat dua gunung yang ada di kota Taif ini, saya akan benturkan kepada mereka." Bagaimana kalau kira-kira itu sama ibu-ibu? Hah? Kalau saya punya, bukan saya bilang begitu. Saya tidak bilang iya. Saya bilang jangan cuma dua itu. Tapi satu dunia punya saja kau bagi pada orang. Kenapa cuma dua gunung itu? Itu mungkin kalau kita. Tapi Nabi Muhammad SAW apa beliau sampaikan? Kalla, jangan. Beliau bilang jangan. Inni la arju an yukhrijallahu min sulbihim man ya'budullah wa la yusyrik bihi syai'a. Jangan, kata Nabi Muhammad, saya berharap nanti dari anak cucu mereka itu masih ada yang beriman kepada Allah. Bayangkan, beliau masih memikirkan anak cucunya anaknya cucunya daripada orang yang mencaci beliau, yang mengusir beliau daripada Taif. Mana? Kalau Nabi inginkan, kalau Nabi suka membunuh, Nabi sudah perintahkan malaikat untuk membenturkan gunung itu kepada orang-orang yang ada di Taif. Tapi rahmatnya beliau, kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam banyak di dalam kisah-kisah, seperti Nabi Muhammad Fathu Makkah. Kita tahu Fathu Makkah itu di dalam hadis Nabi Muhammad datang Fathu Makkah tahun ke-8 daripada Hijriyah. Beliau datang dengan pasukan. Kalau mau difikir itu sudah mau perang, habis kalau habis orang bilang. Kalau bahasanya kita orang kosong bakal habis kalau habis. Nabi Muhammad sudah banyak dengan kumpulan pasukan yang luar biasa. Datang ketika Fathu Makkah, Nabi Muhammad naik onta. Dalam riwayat dikatakan Nabi Muhammad itu pun sudah berkuasa pada saat itu, masih tawadhu. Sampai-sampai dalam riwayat Sahih Muslim dikatakan bahwasannya jenggotnya Nabi Muhammad sampai di leher unta, menundukkan diri beliau. Subhanallah. Padahal ini kejayaan sudah ada dalam umat Islam, sudah ada pada Islam. Tapi beliau tawadhu, beliau tetap menundukkan diri, ditundukkan dirinya sampai lehernya itu, janggutnya kena di lehernya unta. Tawadhu Nabi Muhammad, padahal sudah berjaya sekarang Islam. Sampai di sana hadirin, jumpa dengan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu adalah orang-orang yang
sudah mengusir Nabi Muhammad dari Mekah. Coba bayangkan, ada yang mengusir bapak ibu dari Gorontalo misalnya, kemudian datang kamar ibu sudah berkuasa dengan pasukan yang banyak. Mau bikin apa orang? Potong satu-satu. Kurang ajar, anak di Gorontalo orang usir. Tapi Nabi Muhammad subhanallah, ketika dia kumpul semua orang-orang musyrik, kata Nabi Muhammad, siapa saya? Kira-kira apa yang saya akan lakukan kepada kalian? Kata orang musyrik, kamu itu adalah saudara kami. Apa bapaknya kamu itu adalah saudara kami, dan mereka semuanya baik. Kata orang musyrik itu. Apa kata Nabi Muhammad? Saya tidak apa-apakan kalian pada hari ini. Idhabu, pergi kalian. Fa antumut tulaqa, sesungguhnya kalian bebas. Kalau mau dipikir itu, banyak dari umat Islam yang dibantai oleh orang-orang musyrik, tapi Nabi Muhammad tidak pernah balas. Muhammad bilang, silahkan pulang kalian, pergi kalian dari kota Mekah, kemudian saya bebaskan, saya tidak akan apa-apakan kalian. Kalau seandainya Islam ini adalah agama membunuh, itu sudah dibunuh oleh Nabi Muhammad SAW pada waktu yang sudah berjaya lagi. Nah, jadi jangan hanya pahami teks seperti itu, tapi kita harus lihat wakilnya, kita harus lihat kejadiannya, konteksnya. Itu beda dengan apa yang sudah disampaikan di dalam hadis ini. Baik, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hanya orang-orang baru-baru pada datang ini kan. Kita sudah baca hadis. Tidak apa-apa, menyesuaikan saja. Umirtu an uqatilan nas. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Untuk memerangi manusia. Bahkan jangankan itu hadirin, Nabi Muhammad SAW melarang seseorang itu ketika ingin berperang memotong pohon. Ya, ada pohon ditebas, tidak bisa pohon di apa-apakan. Pagarnya orang tidak boleh. Dilarang oleh Nabi Muhammad. Dilarang membunuh anak kecil, dilarang membunuh orang yang sudah tua. Itu di dalam Islam ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW waktu itu beliau datang di salah satu tempat di Syam. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, jangan kalian bunuh orang yang ada di dalam gereja. Coba bayangkan, yang di dalam gereja kata Nabi Muhammad jangan dibunuh, karena mereka tidak tahu apa-apa. Mereka melindungi diri mereka. Jangan kalian bunuh. Orang yang memerangi kita, kita perangi. Yang dalam gereja jangan apa-apakan. Nah, di situ Islam itu jangan dipancing. Kalau Islam pancing keluar bisikan. Islam itu diam. Tapi kalau seandainya ada orang yang memanaskan, oh sudah, Islam lebih panas dan ganas. Itu umat Islam dari zaman Nabi Muhammad sampai zaman sekarang demikian, sama saja, tidak ada beda. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apa seandainya ada orang yang ini sudah masuk uqatilan nas. Hatta, jadi aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi, hatta yashhadu, sampai mereka bersaksi alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Sampai mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kita menghukumi seseorang itu dari zahir ya, kita menghukumi seseorang dari luar. Kita tidak pernah menghukumi seseorang dari dalam. Kalau seandainya ada orang yang masuk Islam, kadang-kadang kita ini suudzon ya. Dari kaum muslimin kadang-kadang suudzon. Orang masuk Islam kita yang suudzon. Saya kasih contoh. Misalnya ada orang nikah di kampung sebelah. Tiba-tiba ada orang bicara, itu masuk Islam dia. Masuk Islam gara-gara perempuan itu. Ya kan? Ini kadang-kadang suudzon jamaah sekalian. Tidak boleh kita menghukumi seseorang dari luar. Masih untung dia, alhamdulillah, walaupun dari perempuan, dia sudah dapat dua. Masuk Islam dapat perempuan lagi. Ya kan? Sudah, jadi jangan ikut campur dengan urusan orang. Itu imannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita menghukumi seseorang dari zahir, dari yang nampak. Kalau yang nampak, yang kita hukumi. Ini fulan bin fulan masuk Islam. Mau dia karena perempuan, urusan dia. Mau urusan perempuan itu urusan dia, bukan urusan kita sebenarnya. Ya, atau sebenarnya dia masuk Islam dikarenakan harta, tidak ada urusan. Yang penting dia sudah masuk Islam. Insya Allah dengan dia selalu istiqomah, bisa dalam keadaan iman dan kuat insya Allah. Jadi kita tetap menghukumi seseorang dari luar, tidak bisa menghukumi seseorang dari dalam. Sesungguhnya yang mengetahui sarair, rahasia yang di dalam hati manusia hanyalah Allah Subhanahu wa taala.
sampai dia bersaksi la ilaha illallah. Ini la ilaha illallah luar biasa jemaah sekalian. Itu harus berbarengan. Kalau seandainya ada orang bilang begini, saya yakin Allah itu ada, tapi kamu percaya tidak dengan Nabi Muhammad? Tidak. Apakah dia Muslim? Tidak. Sampai dia meyakini Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia misalnya, oh saya meyakini Nabi Musa adalah utusan Allah, tapi saya tidak meyakini Nabi Muhammad. Tidak bisa. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Orang kalau meninggal mati dalam keadaan la ilaha illallah dakhala jannah. Man qala fi akhir kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah ketika di akhir ayatnya masuk surga. Sombong dalam hati orang-orang yang selalu mengingkari Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Salam masuk Islam dikarenakan Nabi Muhammad. Ada juga Ka'ab al-Ahbar masuk Islam dikarenakan Nabi Muhammad. Sofia binti Huwai, tidak salah namanya, istri Nabi Muhammad SAW. Semuanya masuk Islam, semuanya dari Yahudi jemaah sekalian, tapi masuk Islam dikarenakan melihat sifatnya Nabi Muhammad. Bahkan Abdullah bin Salam ketika ditanya, wahai Abdullah bin Salam, kami temukan di dalam Al-Quran sesungguhnya orang-orang Yahudi itu mengetahui Nabi Muhammad sama dengan mereka mengetahui anak-anak mereka. Apa jawabnya Abdullah bin Salam? Bahkan asyad, bal asyad, lebih dari itu kami mengenal Nabi Muhammad dibandingkan anak kami. Mereka lebih mengenal Nabi Muhammad dibandingkan anak mereka. Kalau kita kan anak-anak kita dapat tahu dari majalah, dapat tahu dari rambu, dapat tahu dari bau-bau. Oh ini bau kile-kile, tapi anak ini kayaknya, misalnya, iya kan? Bisa ketahuan. Tapi mereka ini katanya mereka lebih mengenal Nabi Muhammad dibandingkan anak mereka. Karena memang sudah disifatkan. Bahkan beliau SAW ketika datang ke negeri Syam bersama paman beliau Abu Thalib, sampai di sana, subhanallah, mereka mampir di salah satu pohon. Itu pohon dekat daripada gereja tua yang ada di negeri Syam. Duduk di situ Nabi Muhammad bersama Abu Thalib. Waktu itu beliau masih kecil. Keluarlah pendeta. Pendeta ini sudah tidak keluar selama seumur hidup, hanya itikaf di dalam gereja. Kalau bahasa kita itikaf di masjid, mereka itikaf di dalam gereja. Akhirnya keluar ini pendeta karena mendengar kabar bahwasannya ada yang duduk di bawah pohon itu bersama orang tua, yaitu Abu Thalib. Akhirnya ditanya oleh pendeta ini, kalian siapa? Dia bilang, kami dari Mekah. Ditanya, ini anak siapa? Kemudian kata Abu Thalib, ini ibni, ini saya punya anak. Kata pendeta itu tidak mungkin. Yang kalau seandainya yang dalam kitab saya yang saya baca itu, sesungguhnya ayah daripada anak ini sudah meninggal dunia ketika berada di dalam perut. Kenapa kok ini masih ada? Kamu bukan ayahnya. Akhirnya ketahuan. Kemudian kata Abu Thalib, iya ini adalah ponakan saya, anaknya daripada saudara saya. Kemudian kata pendeta ini, tidaklah orang yang duduk di bawah pohon ini kecuali Nabi. Kemudian ditanya, apakah mereka dia ini dari Jazirah Arab, dari keturunan Ismail? Kata iya, ini dari keturunan Ismail. Di situ kata pendeta ini, bawalah dia pulang. Sesungguhnya kalau seandainya orang-orang pendeta di sini tahu ada dia di sini, Nabi Muhammad SAW, maka dia akan dibunuh. Karena mereka jengkel. Kenapa dari Nabi terakhir itu bukan dari keturunan Ishak, cuma dari keturunan Nabi Ismail? Ya, karena mereka harapkan itu keturunannya itu dari Ishak, Nabi terakhir. Mereka yang sering agungkan itu Nabi Ishak. Kenapa kok dari Nabi Ismail? Nah, dari situ jengkel orang-orang Yahudi. Maka mereka tidak mengakui Nabi Muhammad SAW. Bisa dipahami jemaah? Akhirnya dibawa oleh Abu Thalib, bawa pulang. Selamat Nabi Muhammad SAW. Jadi ciri-ciri Nabi Muhammad sudah diketahui oleh orang-orang ketika itu. Tapi hadirin jemaah sekalian, syahadat ini penting ya. Syahadat, orang mengakui bahwasannya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka di sini dia sudah masuk ke dalam Islam. Bahkan di zaman Nabi pernah ada Usama bin Zaid. Mungkin ada hadisnya, kalau tidak salah ada hadisnya nanti. Usama bin Zaid waktu itu akan membunuh, waktu itu perang. Kemudian ada orang yang sudah ditodong oleh Usama bin Zaid dengan pedang. Ketika ditodong langsung dia katakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ditebas tetap oleh Usama. Padahal sudah ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ditebas oleh Usama bin Zaid. Maka di sini kabar ini diberitahukan kepada Nabi Muhammad. Karena sahabat ada yang menengok bahwasanya dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Dilaporkan kepada Nabi Muhammad, kata Usama bin Zaid, saya tidak pernah melihat selama saya Islam, masuk Islam, kemarahannya Nabi Muhammad kecuali pada hari ini. Marah betul Nabi Muhammad. Kemudian kata Nabi Muhammad, aqatalta nafsan man qala la ilaha illallah? Bagaimana kamu bisa membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Marah Nabi Muhammad. Sampai diulangi oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan kata Usama bin Zaid, wallahi saya merasakan pada hari ini baru saya masuk Islam. Saking marahnya Nabi Muhammad SAW ketika itu. Ketika itu Nabi Muhammad SAW disampaikan kepada Usama seperti itu. Kata Usama bin Zaid, ya Rasulullah, sesungguhnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat itu karena takut saya bunuh. Tidak betul dia ucapkan. Apa kata Nabi Muhammad? Hal syaqaqta ala qalbi? Apakah kamu sudah lihat dadanya, kamu sudah belah hatinya, kamu sudah lihat apa yang di dalam hatinya? Marah Nabi Muhammad. Kita hanya bisa menghukum yang dari luar, jamaah. Yang ada di dalam hati orang tidak usah kita suudzon. Kadang-kadang kita ini melihat sesuatu, ada orang bikin begini, kita langsung prasangka buruk. Di situ kata Sayyidina Umar bin Khattab, ketika ada orang yang melakukan kesalahan, maka kita carikan dia udzur sampai 70 udzur. Mungkin misalnya dia dapat lihat ada pegang botol di sana itu, minum kayak mungkin tidak, mungkin itu cuma Sprite, mungkin kayak 70 jemaah. Ini kita ini kadang-kadang lihat orang begitu, ada orang berkumpul, ada botol di situ, langsung mojito ini orang pegang ini, langsung kita suudzon. Padahal kita mungkin cuma orang berkumpul ada minum Sprite mungkin. Husnudzon, tetap husnudzon. Cari 70 udzur pada mereka. Ada tanya sama saya, Ustaz, kalau seandainya ada orang minum minuman keras, di situ memang tempat orang minum, kemudian dia memberikan salam kepada saya, apakah saya jawab? Jawab salam, dia muslim kok, beriman kepada Allah, masa kita tidak jawab salam? Tapi dia minum, Ustaz, itu bukan urusan ente dia minum. Dia berikan salam, kita jawab salam, waalaikumsalam, mudah-mudahan Allah berikan keselamatan kepada kamu dari minum, insya Allah. Itu kan doanya kita nanti sama dia. Jadi tidak ada masalah ya, menjawab salam kepada orang yang lagi minum minuman keras, kita jawab saja, tidak ada masalah. Bahkan kata Imam Syafi'i, masalah husnudzon ini, kata beliau, kalau seandainya ada orang yang bermaksiat kepada Allah, kemudian dia jalan di salah satu pohon, saya tidak lihat dengan mata saya. Setelah itu dia masuk ke pohon, saya tidak lihat dia, saya lihat dulu pertama. Kemudian dia masuk ke pohon. Setelah itu dia lanjutkan perjalanannya. Ketika dia di pohon itu, lanjut dari perjalanannya, saya sudah menyangka dia daripada orang soleh. Kenapa? Karena mungkin di pohon itu dia angkat tangan kepada Allah, kemudian dia berdoa tobat, diterima tobatnya oleh Allah, dihapus dosanya. Jadi saya langsung meyakini dia orang soleh, walaupun sebelumnya dia bermaksiat kepada Allah. Sebelumnya dia masih bermaksiat. Pas masuk di pohon, kemudian dia keluar, saya sudah yakin dia daripada orang-orang yang soleh, di dekat, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi husnudzon kepada orang, siapapun dia. Tapi di sini jangan kita orang, kecuali kalau sudah lihat secara nyata dia pegang botol sampai sumabuk, itu baru kita bilang ini minum. Tapi tidak bisa kita benci mereka. Ini subhanallah, orang tidak sembahyang di neraka orang ditambah ini. Jangan melihat orang yang tidak sholat, kita rasa kasihan jemaah. Kasihan dia tidak sembahyang. Rasa rahmat di dalam hati Allah, berikan dia hidayah. Kita tidak benci orangnya, tidak boleh kita benci orangnya. Ya, kalau kita benci satu perbuatan, kita benci perbuatannya. Tidak bisa kita benci orangnya. Bahkan orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah, kita benci kekafirannya. Tidak bisa kita benci orangnya. Orangnya tidak kita benci, orangnya biasa muamalah bersama kita. Nabi Muhammad SAW bermuamalah bersama orang kafir. Bahkan Nabi Muhammad bertransaksi dengan orang kafir. Baju perangnya Nabi Muhammad itu sampai beliau meninggal digadaikan kepada orang Yahudi. Karena Nabi Muhammad mau makan, waktu itu beliau pinjam uang, waktu itu diminta gadai, dikasih baju perangnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang makan tiap hari 10 kali. Nabi Muhammad itu sedikit makannya, kalau kita orang sedikit makan. Sedikit makan, Rasulullah sedikit makan. Abu Yukul memang kita orang. Dan hadirin jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini salah satu daripada husnudzon kita kepada sesama. Baik, kita lanjutkan hadisnya. Wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah, dan menunaikan zakat. Setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia mendirikan salat. Mendirikan salat. Salat 5 waktu. Salat 5 waktu.
Jika sudah sholat 5 waktu itu wajib, selain dari itu sunnah. Ya, sunnah. Ada namanya fardu kifayah seperti sholat jenazah. Sholat jenazah fardu kifayah. Idza qama ahadun saqata 'alal baqi. Kalau seandainya sudah ada yang mendirikan sholat daripada kewajiban itu atau fardu kifayah itu, maka yang lain gugur kewajibannya. Itu fardu kifayah. Jadi misalnya ada sholat jenazah, satu orang yang sholat sudah gugur kewajiban yang lain. Artinya kalau seandainya mereka meninggalkan sholat itu, mereka tidak dapat keutamaan, rugi yang didapat. Jadi kita tetap sholat. Beda sekali memang orang di Indonesia dengan orang yang di Yaman. Itu di Yaman itu kalau ada yang meninggal dunia jemaah, semuanya itu full, masjid Baitur Rahim itu full dengan manusia. Datang dari kampung sebelah karena mendengar ada yang meninggal dunia. Padahal orang ini mereka tidak kenal. Mereka tidak kenal orangnya, dari kampung sebelah datang ingin sholat jenazah. Kita orang ini subhanallah. Kita orang di sini tidak ada. Di sana subhanallah full. Saya waktu itu pertama kali saya bilang, banyak sekali orang. Kemudian saya tanya, kalian keluarganya ini? Dia bilang bukan. Saya dari kampung sebelah yang datang ingin sholat jenazah. Di situ mereka kebiasaannya itu sholat jenazah. Kemudian di sana sudah ditentukan jamnya. Misalnya sholat jenazah sudah diumumkan, insya Allah yusalli alaihi, akan disolatkan padanya ini pada jam 2.00 misalnya, jam 2 siang. Jam 2 siang itu tidak mungkin lewat sama sekali. Memang sudah ditentukan seperti itu. Supaya apa? Supaya orang yang punya urusan bisa mereka atur waktunya. Jadi masing-masing semuanya tutup toko. Tutup toko semua jemaah. Semuanya tutup toko, datang untuk sholat jenazah. Sampai saya heran. Saya bilang, dari mana ini semua ini? Oh, ternyata ada dari Seoul, ada dari Trim, semuanya sholat jenazah. Subhanallah, full masjid, full. Nah, ini kebiasaan ya. Misalnya ada satu meninggal satu kampung, semuanya sholat jenazah, tidak ada satupun yang tidak sholat. Sampai anak-anak kecil ikut sholat jenazah. Kita orang punya cuma imam yang sembahyang dengan keluarga. Nah, ini kekurangannya sebenarnya. Itu pun harus sama-sama, harus habis sembahyang asar baru sholat jenazah supaya ramai orang sembahyang. Di sana walaupun bukan waktu sholat, mereka sholat. Ada jam 9 malam mereka sholat jenazah. Ada. Semuanya datang. Dikuburkan malam. Boleh tidak kuburkan malam? Aisyah, Sayyidatuna Fatimah dikuburkan pada malam hari. Fatimahuz Zahra, anaknya Rasulullah SAW, dikuburkan pada malam hari. Pas waktu itu beliau ditanya, kenapa engkau ingin dikuburkan malam wahai Fatimah? Kata beliau, supaya tubuh saya tidak dilihat oleh yang bukan mahram dari saya. Subhanallah. Ini zaman sekarang sulit sekali begitu. Supaya tubuh saya tidak dilihat orang-orang yang bukan mahram dari saya. Gelap soalnya. Karena dulu tidak ada lampu. Jadi tidak mau Fatimah badan beliau dilihat oleh orang lain. Orang punya sekarang pamer ini aurat di mana-mana. Hadirin jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, wa yuqimus shalah, mendirikan salat, wa yu'tuz zakat, menunaikan zakat. Wajib tidak? Wajib. Menunaikan zakat wajib. Ya. Zakat ada dua. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Ya, zakat fitrah. Zakat fitrah itu pada bulan Ramadan. Sedangkan zakat mal atau zakat harta itu bisa disebut dengan zakat tijarah, dagang. Masuk zakat fiddah wa dhahab, itu sekarang sudah jadi uang, emas dan perak. Emas dan perak sekarang sudah dikiaskan ke uang. Kemudian juga ada namanya ma'adin. Ma'adin itu yang harta dari bawah tanah, harta karun didapat kasih keluar. Misalnya hartanya korun. Kenal sama korun kan? Yang dulu pernah tenggelam hartanya, ada yang dapat harta korun. Ya Allah, korun punya harta. Akhirnya dia bawa harta karun. Sekarang ini di Gorontalo sudah heboh-heboh harta karun jemaah. Katanya ada harta karun di Suarwa. Saya bilang subhanallah, dari mana ente tahu? Ada yang bisnis sama saya tadi nggak Ustaz? Dia bilang ada di gunung apa, dia bilang itu, katanya di Suarwa. Dia bilang saya mau pergi ke sana. Saya bilang, oh, setan so akal poliente ini kalau begitu. Ini jadi saya salah paham ya. Sampai-sampai kejadian pernah di Manado, ada yang datang dari Gorontalo, bayangkan pergi ke Manado. Katanya di dapur dari orang di Manado itu, di dapurnya itu ada kapal VOC. Kapal yang besar sekali berisi emas. Ada patung Dewi Kuan Yin. Saya bilang, ini dari mana yang dapat ini? Sunggokong so ada di sini berarti. Akhirnya dia bilang, iya,
Dia pergi dengan salah satu ustadz dari Gorontalo ke sana. Bayangkan jemaah sekalian, itu dapurnya orang sudah lubang digali sama mereka. Jadi digali ini sudah bisa kayak goa di bawah itu dibikin. Saya bilang subhanallah, digali. Ini orang yang cerita sama saya. Cuma dia bilang dia sudah tobat ya. Dia bilang ustaz saya tobat, wallah saya tobat, dia bilang. Saya sudah tidak mau lagi ikut-ikut. Soalnya ini orang yang ikut dengan dia ini, yang dia ikut ini waktu ke Manado naik mobil sampai sholat subuh di jalan. Ketika sholat subuh, ini ustaz bilang begini, ayo kita sama-sama jamak sholat subuh dan sholat zuhur. Ini orang yang ikut dengan dia tidak sadar, dia pikir oh iya, dia juga bingung, saya dengar dari ustaz saya tidak ada sholat subuh dan sholat zuhur ini, dia bilang, kenapa kok ini ada? La haula wala quwwata illa billah. Akhirnya dia sholat karena dia pikir ustaz ya, mungkin ada pendapat lain ini kayaknya, padahal tidak ada sama sekali. Akhirnya dia bilang itu kami gali sampai lubang besar. Subhanallah, sampai sudah bikin kesyirikan, dikasih nasi kuning di situ. Dikasih nasi kuning, dikasih nasi. Saya bilang ini jin tidak makan nasi kuning. Bagi apa nasi kuning? Saya bilang, oh supaya jin makan. Saya bilang cuma anjing yang makan akhirnya itu malam itu. Dikasih ini, baru ini Ustaz bilang begini, tunggu Pak diam, ada dia di sana, tunggu Pak diam. Ada Dewi Kuan ini yang dari sana, dia bilang, oh. Jadi cuma cari uang ya. Akhirnya tidak ada hasil. Mereka pulang dari Manado tidak ada hasil sama sekali. Nah, ini jangan sampai kita masuk ke dalam kesyirikan seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Baik hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sampai mereka menunaikan zakat setelah mereka melakukan 3 tadi. Pertama syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, fa idza fa'alu dzalika, kalau mereka sudah melakukan ini semua, asamu minni dima'ahum, maka dijaga, dilindungi dari saya dima'ahum, darah, pertumpahan darah tidak ada lagi sama mereka. Tidak bisa kita bunuh mereka, tidak boleh. Kalau sudah syahadat, kemudian sudah menunaikan sholat, sudah menunaikan zakat, maka di sini kita tidak bisa membunuh mereka. Tumpah darah tidak boleh. Di situ kata para ulama, kita bisa membunuh seseorang kalau seandainya apa? Nafsan bin nafsin. Ada orang yang membunuh orang, maka kita bisa kisos, bunuh dia kembali. Ya kan? Ada yang bunuh orang, kisos, bunuh kembali. Kayak saya punya guru di Yaman itu, ada keluarganya dibunuh. Kan sekarang ini begini, kalau di Indonesia ini rata-rata kalau ada yang mau bunuh dari satu kampung begitu, pokoknya harus bunuh 1 orang di sana. Gitu kan? 1 balas 1. Padahal bukan begitu dalam Islam. Itu orang-orang jahiliyah demikian. Kalau seandainya ada yang terbunuh dari kampung kita atau dari keluarga kita misalnya, jadi mereka harus balas, cari dari keluarga dia walaupun 1. Walaupun bukan yang orang yang membunuh tersebut. Nah ini jahiliyah ya. Tapi dalam Islam kita diajarkan yang membunuh itu siapa, itu yang kita kisos. Akhirnya guru saya katakan, tunggu di tempat yang ketika dia dibunuh, kemudian tunggu di situ berhari-hari sampai datang. Walaupun sudah diketahui bahwasannya yang membunuh itu dari kabilah Fulan bin Fulan. Kata guru saya jangan, biarkan mereka datang membawa orang yang membunuh, kemudian kita akan kisos kepada dia. Dan kisos ini boleh misalnya dimaafkan. Misalnya dari pihak keluarga, ayahnya, ibunya, kakaknya, adik-adiknya misalnya dimaafkan. Sudah kami maafkan. Maka ketika sudah dimaafkan tidak ada kisos, tapi bayar dia, bayar uang. Baik hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, diharamkan itu. Kalau seandainya orang yang berzina juga sama, dirajam sampai mati. Kalau seandainya dia sudah menikah, kalau dia sudah menikah, sudah punya anak, sudah pernah menikah, kemudian berzina, itu dirajam. Itu hukuman Islam ya dalam syariat kita. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya kekuasaan. Kalau seandainya di sini di syariat menjadi hukum Islam. Atau orang ketika berzina tapi belum nikah, itu hanya dicambuk mi'atu jalda, sebanyak 100 kali cambukan, dicambuk dia. Tapi cambukan memang luar biasa, bukan cambuk. Diangkat tangannya, diluruskan, kemudian dicambuk. Kalau tidak salah cuma pernah lihat di Aceh. Di Aceh itu sudah ditegakkan ya. Orang yang berzina itu dicambuk, minum minuman keras dicambuk. Di Gorontalo sebenarnya harus. Di Aceh Serambi Mekah, di sini Serambi Madinah, tapi tidak ada syariat Islam ditegakkan. Jadi memang sekalian seperti itu ya. Ini dijaga darah mereka, tidak ada tumpah darah sama mereka. Wa amwalahum, dilindungi harta mereka. Tidak boleh kita rampas harta mereka, tidak boleh kita tipu mereka. Ini kalau orang muslim sama-sama muslim baku tipu, haram jamaah, tidak bisa.
Kata Nabi Muhammad, man ghasya falaysa minna, falaysa minna. Orang yang menipu itu bukan golongan dari kami. Saya kemarin dikirim video di daerah mana itu saya lupa. Akhirnya subhanallah, ada yang menipu orang-orang yang berdagang ini, dia tipu. Dia taruh di tas itu, dibawa tas isi lemon, kemudian busuk. Akhirnya diambil, dia sudah isi lemon, diambil satu, dia pura-pura mau ambil di bawah, dia tukar itu, diambil yang busuk, dia kasih sama yang sama dia punya timbangan. Haram, tidak boleh, tak bisa, itu haram. Man ghasya falaysa minna. Nabi Muhammad pernah datang ke tempat buah-buahan. Kemudian Nabi Muhammad lihat barangnya, buah ini, kemudian digali oleh Nabi Muhammad paling bawah dari barang yang akan dijual. Dilihat ternyata ada yang busuk. Nabi Muhammad katakan, kenapa ini? Dia bilang, ya Rasulullah, dia banyak alasan. Kata Nabi Muhammad, man ghasya falaysa minna. Orang yang selalu menipu orang bukan termasuk daripada golonganku, kata beliau. Tertolak dari umatku sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi harus kita lindungi, tidak boleh ambil harta orang, tidak boleh tipu sama orang, tidak boleh curi barang orang. Kalau seandainya kita mencuri barang orang, Ustaz, saya pernah mencuri orang, Ustaz, uang atau barang misalnya. Masih sekolah dulu tapi pulpen saya ada pencuri waktu itu di kelas. Pernah tidak ibu-ibu? Hati-hati. Yang punya yang sudah pernah mencuri pulpen, hati-hati. Boleh tidak itu? Tidak boleh jemaah. Tidak boleh. Tidak boleh. Walaupun itu punya orang kafir. Punya orang kafir karena mereka tidak memerangi kita ya. Yang disebutkan di sini hanya memerangi kita. Itu menjadi ghanimah buat kita. Harta rampasan, tidak ada masalah. Tapi ini sekarang dia muslim ataupun kafir tapi kafir dhimmi. Kafir yang dilindungi. Di Gorontalo ini kafir dhimmi ya. Ini ada beberapa saudara kita sesama manusia seperti orang-orang yang ada di sini daripada Nasrani, daripada Buddha yang ada di Gorontalo misalnya. Mereka tidak pernah bilang kita ini begini, tidak pernah menyakiti, kita tetap muamalah baik dengan mereka dan mereka tidak memerangi sama kita. Jadi kita tidak ada masalah. Kita harus wajib lindungi mereka. Ya, tidak bisa kita ambil harta mereka. Nah, jadi jemaah sekalian, di sini bagaimana caranya kita mengembalikan harta atau barangnya orang yang pernah kita ambil? Wajib tidak kita kembalikan? Atau pernah makan nasi kuning tidak bayar? Ini banyak ini. Makan nasi kuning tidak bayar. Bagaimana hukumnya makan nasi kuning tidak bayar? Wajibkah kita cari dia? Wajib jemaah. Wajib. Tapi kalau saya Ustaz demi orang mati, atau Ustaz saya tidak tahu di mana orangnya itu, maka di sini apa yang kita lakukan? Sedekah. Cari keluarganya kalau ada. Kalau memang tidak ada ahli waris, tidak ada, sudah. Kita sedekah, ya Allah, dengan niat sedekah ini, saya pernah makan nasi kuning harganya 50.000 saya belum bayar. Ini 50.000 ya Allah berikan pahala kepada orang yang pernah saya utangi itu. Caranya seperti itu. Pulpen semuanya, tidak terkecuali. Wajib ya, wajib kita cari. Ustaz, orangnya masih ada Ustaz, cuma saya malu mau kasih pada dia. Saya waktu itu saya pernah curi, saya malu tapi sekarang. Maka di sini kita bisa kasih sama dia lewat orang, kasih sama dia. Tapi jangan suruh bilang dari saya. Bilang saya ada orang pernah ambil pulpen Anda, kemudian dia lupa, dia malu, dia ingin bayar, terus itu dia kasih. Sudah. Kemudian kasih ini pulpennya, dia tidak mau sebut namanya. Penting dia sudah kembalikan ke hak kamu. Sudah seperti itu. Atau ada orang yang pernah misalnya menghilangkan kehormatan orang lain. Kehormatan orang lain itu harta yang paling berharga jemaah. Misalnya naudzubillah min dzalik, anaknya itu pernah dia zinahi. Tidak boleh jemaah, harus dia sampaikan, anaknya bapak saya zinahi. Saya pernah zinahi, saya minta maaf. Dilihat dulu, kalau misalnya dia mau potong nanti, ente kurang ajar loh. Dilihat dulu. Kalau seandainya posisinya dia akan marah, tapi rata-rata marah ya. Rata-rata marah. Justru itu di sini kita diam. Atau dibilang misalnya pelecehan sedikit lah, atau dibilang saya pernah pegang anaknya bapak. Naudzubillah min dzalik. Maka di sini dia harus sampaikan. Ya, tapi kalau tidak berbahaya, dia minta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Taib. Wa amwalahum. Taib. Jadi dilindungi dari saya daripada harta mereka, darah mereka, illa bihaqqil Islam. Ya. Illa bihaqqil Islam, kecuali kalau itu berkaitan dengan hak-hak di dalam Islam. Misalnya zakat.
hak di dalam Islam, harus kasih zakat, tunaikan zakat. Ya, kita harus tunaikan zakat. Ayo tunaikan zakat, tunaikan zakat. Itu hak Islam. Kalau seandainya dia tidak mau, misalnya, saya tidak mau, maka di sini itu diperangi ya, diperangi. Waktu itu sebenarnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang ada di Yaman karena tidak mau membayar zakat. Waktu itu Sayyidina Abu Bakar khalifah. Ketika beliau khalifah, beliau sampaikan, ya siapa yang tidak mau bayar zakat? Kemudian mereka katakan orang dari Yaman, tapi bukan Yaman di Hadramaut ya, tempat saya belajar, bukan. Tempat saya belajar orang-orangnya bagus-bagus semua, tidak ada yang tidak bayar zakat. Yaman Utara. Yaman itu ada dua, ada Yaman Hadramaut, Yaman Selatan, ada Yaman Utara. Yaman Utara di situ yang tidak bayar zakat. Akhirnya diperangi. Tapi juga ada yang sebagian mengatakan juga semuanya, kecuali di salah satu kota Faqih al-Muqaddam daripada kota Aidid. Di situ ada Tarim. Di situ tetap membayar zakat. Kemudian sedangkan ketika waktu itu Sayyidina Umar tahu, Sayyidina Abu Bakar tahu bahwasannya hanya kota daripada kota Tarim yang bayar zakat, langsung didoakan oleh Abu Bakar, ya Allah, makmurkanlah negeri, makmurkanlah kota ini. Kemudian banyakkanlah orang-orang soleh di kota ini. Situ banyak daripada Tarim, itu tempat saya belajar. Subhanallah, orang-orang soleh banyak sekali. Bahkan mereka itu tidak ada mereka punya urusan dengan dunia. Habis sambayang berzikir, habis sambayang baca Quran. Kalau mau tanya, bagaimana kau ingin ada pekerjaan? Tidak ada. Kayak hidupnya subhanallah, kayak tidak ada. Subhanallah, itu orang-orang semua kalau mau dibilang tidak ada sibuk dengan dunia. Jadi semuanya zikir, semuanya baca Quran, sholat, begitu terus pekerjaan mereka. Dakwah di jalan Allah, hanya itu saja. Tapi makmur negara itu ya, kota itu makmur. Orang-orang banyak yang terdapat, banyak orang soleh di sana. Hadirin jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kecuali karena hak Islam. Karena hak Islam, maka di sini harus kita tunaikan dan harus kita perangi mereka seperti zamannya Sayyidina Abu Bakar. Ketika Sayyidina Abu Bakar ingin memerangi orang-orang yang ada di Yaman yang tidak membayar zakat, maka Sayyidina Umar sampaikan. Sayyidina Umar sampaikan, ya Abu Bakrin, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW sudah sampaikan, barang siapa yang sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah asamu minni, maka sudah dijaga darinya hartanya, kemudian darah mereka, kemudian dijaga hartanya, dijaga darah mereka. Berhenti di situ Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Wahai Umar, sesungguhnya hadis itu masih ada lanjutan. Kecuali haknya Islam, kecuali kewajiban Islam mereka harus tunaikan, maka kita perangi mereka. Seperti mereka menahan zakat, tidak membayar zakat, maka kita harus perangi, kata Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baik, hadirin jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di situ disampaikan illa bihaqqil Islam, ya, illa bihaqqil Islam, ya, kecuali dengan alasan yang dibenarkan di dalam Islam, seperti tadi membayar zakat, benarkan dalam Islam. Apalagi seperti misalnya dia berzina, padahal sudah ini kan, sudah melakukan, sudah syahadat, sudah sholat, sudah menaikkan zakat, tapi dia berzina, harus tunaikan hak Islam. Mana dia? Rajam dia. Tapi di Indonesia tidak boleh, ya kan? Indonesia tidak boleh. Atau dia mencuri, potong tangan. Nabi Muhammad itu sangat bijaksana. Kalau seandainya ada orang yang memang memotong, mencuri, langsung dipotong tangan oleh Rasulullah. Ada satu kisah, waktu itu Usamah bin Zaid datang kepada Rasulullah. Ada satu perempuan yang mencuri. Perempuan ini namanya Fatimah. Perempuan ini namanya Fatimah. Fatimah ini dia mencuri. Ketika dia mencuri, dia dari anak bangsawan. Ketika ada anak bangsawan, datang Usamah bin Zaid. Keluarga dari Fatimah ini sampaikan kepada Usamah, wahai Usamah, kamu dekat dengan Rasulullah, tolong kamu bujuk Nabi Muhammad supaya dia tidak memotong, dia tidak memerintahkan sahabat untuk memotong tangan daripada anak kami, yaitu Fatimah. Akhirnya disampaikan kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya Usamah, wahai Usamah, apakah kamu ingin melanggar daripada batasan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan? Tidak boleh, walaupun dia anak bangsawan, walaupun dia anak pejabat. Kalau dia mencuri, potong tangan. Kemudian Rasulullah bersumpah, waimullah, demi Allah, lau anna Fatimah binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Hasyalillah.
Wallahi kata Nabi Muhammad, kalau seandainya anak saya Fatimah mencuri, saya akan potong tangannya. Jangankan orang lain, saya punya anak mencuri, saya akan potong tangan dia. Tapi sangat mustahil ya Sayyidina Fatimah mencuri. Ini hanya perumpamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Illa bihaqqil Islam. Ya. Kemudian wa hisabuhum 'ala Allah. Dan sedangkan perhitungan mereka itu semua Allah yang punya urusan. Mereka termasuk orang baik atau buruk itu adalah wewenang daripada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau seandainya dia bilang, "Oh, sesungguhnya dia begini, sesungguhnya dia begini." Misalnya ada orang yang mengaku saya adalah Tuhan. Dia ucapkan seperti itu, saking dia dekat dengan Allah, dia sudah katakan saya adalah Tuhan. Dalam Islam tidak boleh, dipenggal kepalanya. Tidak bisa mengaku Tuhan, dipenggal kepalanya. Walaupun subhanallah setelah itu dia dihitab oleh Allah termasuk orang yang baik. Itu urusan Allah. Yang penting kita sudah memotong dia dengan pedang syariat. Bukan pedang main-main, pedang syariat. Tidak ada masalah. Ya seperti itu ya. Kalau dalam hak-hak Islam, hak syariat kita harus tunaikan. Dan hisab itu hanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, saya rasa itu saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Dan mudah-mudahan ibu-ibu kita semua insya Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutakabbalan wa rizqan halalan thayyiban wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u min nafsin la tashba'u min qalbin la yakhsha 'min du'a la yastajabu lahu. Allahumma tahhir qulubana min ar-riya, Allahumma tahhir qulubana min al-kibr, Allahumma tahhir qulubana min al-hasad, Allahumma tahhir qulubana min al-'ujub, Allahumma tahhir qulubana min amrad al-qulub kama wasafa Sayyidul Ghazali fi Muhammadin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.